Topik bahasan kali ini adalah tentang materi jembatan Wheatstone dan jembatan Delta Y. Jembatan Wheatstone dan jembatan Delta Y ini sebenarnya adalah satu metode untuk mempermudah kita untuk mencari hambatan pengganti sebenarnya. Jadi tergantung daripada kondisinya. Bentuk daripada jembatan Wheatstone dan jembatan Delta Y itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini sebenarnya hampir sama. Ini R1 nyambung sama R2, ini juga sama kan? Ini R1 nyambung sama R2 dan diantaranya itu ada R5. Ini juga R1 nyambung dengan R2, terus kemudian diantaranya ada R5, sementara yang di bawah R3 dan R4. Sebenarnya kalau kita lihat bentuknya ini mirip. Tiga bentuk ini sama dengan ini dan sama dengan itu. Kadang-kadang dia bentuknya seperti ini. Kalau dia bentuknya seperti ini, sebenarnya kita mau mencari hambatannya A itu bisa. Di sini kan dia sebenarnya bentuknya dimensi 3. Ini ada batang tertentu yang dihubungkan. Galvanometer ini adalah suatu alat yang dipakai untuk mendeteksi arus atau tegangan yang sangat kecil. Kalau kita mau mencari hambatan A di sini, berarti kita bisa nyari rho kali L dibagi sama luas penampang. Bedanya adalah, kalau untuk jembatan Wheatstone, maka di sini itu arusnya itu sama dengan 0. Kalau di Wheatstone, kita bisa tulis I pada galvanometer itu nilainya sama dengan 0. Sementara kalau di jembatan Delta Y, I pada galvanometer itu nggak sama dengan 0. Berarti maksudnya ada arusnya. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu adalah karena kalau bentuk apapun dia, kalau dia jembatan Wheatstone, maka hasil daripada perkalian silang itu sama, jadi ini dikali sama R4, terus kemudian ini dikali sama R3 dikali R2 itu sama. Kalau R1 dikali dengan R4 sama dengan R2 dikali sama R3, maka I pada galvanometer itu nilainya sama dengan 0. Artinya kalau kita lihat gambar ini, I pada R5-nya itu nilainya sama dengan 0. Kalau dikaliin itu nggak sama, berarti nanti kita akan menggunakan namanya jembatan Delta Y. Kadang-kadang beberapa sekolah ngomong Delta Star dan seterusnya, sama aja sebenarnya. R1 dikali R4 itu nggak sama dengan R2 dikali R3. Berarti artinya I pada galvanometer nilainya itu nggak 0. Berarti I pada R5 itu nilainya nggak sama dengan 0. Berarti R5-nya itu tetap harus dihitung. Sementara kalau jembatan Wheatstone itu enggak. Saya sarankan untuk bentuk-bentuk yang kedua, ini bentuk kedua, bentuk yang ketiga, itu diubah ke bentuk yang pertama, karena itu jauh lebih gampang. Kalau kita punya bentuk seperti ini, sebenarnya kalau kita bayangin untuk jembatan Wheatstone, sebenarnya kita bisa tulis R1, kalau untuk Wheatstone ya, R1 dikali sama R-nya B, itu sama dengan R2 dikali sama R-nya A. Kalau kita ganti R1, ini kan rho dikali sama L dibagi sama luas penampang. Ini R2, rho dikali sama L-nya A dibagi sama luas penampang. Karena luas penampangnya itu sama, hambat jenisnya juga sama, berarti sebenarnya yang kita kali silang itu adalah hambatan dikali sama panjang di sisi batang yang satu, LB itu kan dari sini sampai ke sini, sama dengan R2 dikali sama panjang untuk batang sisi yang satunya. Jadi sama sebenarnya, ini dikali sama panjangnya dia, ini dikali sama panjangnya dia untuk jembatan Wheatstone. Nah, kalau kita mau ngitung untuk jembatan Wheatstone, di sini kan kita sudah tahu bahwa I yang di 5 itu kan nilainya sama dengan 0. Di sini juga. Nah, kalau misalkan I-nya itu nilainya sama dengan 0, berarti artinya kita bisa buang rangkaian itu. Kalau misalkan untuk yang bentuk pertama ya, berarti kita sebenarnya bisa buang ini. Kalau kita buang ini, sehingga dia menjadi rangkaiannya seperti ini, maka yang kita lakukan adalah ini sama ini tinggal di seri. Berarti dia di sini akan muncul R seri 1, ini sama ini tinggal di seri, R3 dan R4 di seri, muncul R seri 2, R seri 1 dan R seri 2 tinggal nyari R pengganti paralelnya itu berapa. Demikian juga kalau misalkan kita ngelihat bentuk yang kedua, kalau dia jembatan Wheatstone, I-nya sama dengan 0, berarti ini kan dibuang. Kalau dia dibuang, berarti R1 sama R2 itu bentuknya seri, R3 sama R4 bentuknya seri. Dia akan jadi bentuknya seperti ini, R5-nya kan nggak ada. Jadi R1 sama R2 itu di seri, kita akan mendapatkan di sini R seri 1, R3 dan R4 di seri, kita akan mendapatkan R seri 2, terus kemudian hasilnya tinggal di paralel antara mereka berdua.
atau R totalnya. Kalau bentuk yang ketiga juga sama ya, misalkan bentuk ini adalah bentuk yang ketiganya. Kalau misalkan kita ganti, berarti I pada R5 itu nilainya sama dengan 0, jadi ini dibuang, sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang seperti ini. R5-nya nggak ada kan? Jadi R1 sama R2-nya ini tinggal di seri, kita mendapatkan R seri 1, ini sama ini tinggal di seri, kita mendapatkan R seri 2, terus kemudian tinggal di paralel. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Itu jembatan Wheatstone. Bagaimana kalau misalkan sekarang adalah jembatan delta Y? Ya namanya adalah delta Y, maka yang kita lakukan adalah kita ganti. Jadi kita bisa ganti salah satu, kita boleh ganti yang sebelah kiri. Maksudnya tadi kan hambatannya bentuknya seperti ini. Kalau kita punya bentuk yang kedua atau bentuk yang ketiga, saya sarankan ubah ke bentuk yang pertama, karena itu lebih gampang untuk dilihat. Ini juga diubah ke bentuk seperti itu kan sama aja kan. Nah sekarang kita bisa bikin delta Y, ini bentuknya kan kayak seperti huruf Y kan, ini, terus kemudian ini. Itu dipakai untuk mengganti R5, R1, dan R3. Boleh nggak saya menggambar delta Y-nya bentuknya di sebelah kanan? Boleh, itu gambar yang biru kan, dia digunakan untuk mengganti R5, terus kemudian R2, dan R4. Itu gantinya RD, RE, sama RF. Jadi terserah kita mau digambar ganti yang mana, sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan. Nah sekarang kalau misalkan kita sudah ganti seperti ini, cara menggantinya bagaimana? Cara paling mudah untuk mengingatnya adalah kalau kita melihat RA ya, ini kan RA ini kan diapit oleh R3 dan R1. Cara gampang untuk mengingat rumusnya adalah yang ngapit R1 sama R3 dibagi sama penjumlahan yang ngapit mereka bertiga, yang jembatan Y yang untuk mereka bertiga. Ini kan merupakan pengganti dari R1, R3, dan R5 kan? Dengan cara yang sama, sebenarnya kita juga bisa mencari RB. B diapit oleh siapa? Coba kita lihat B. B-nya yang ini diapit oleh R1 sama R5. Berarti kita bisa tulis R1 dikali sama R5 dibagi sama R1 tambah R3 tambah R5. RC-nya bagaimana? Ya sama aja, C diapit oleh siapa? C diapit, ini kan C kan diapit oleh mereka berdua ini, 3 sama 5, berarti kita bisa tulis R3 dikali sama R5 dibagi sama R1 tambah R3 tambah R5. Nah nanti akan jadi seperti ini, seperti yang di bawah. Nah kalau dia sudah jadi seperti ini, ngitungnya kan gampang. Jadi ini sama ini kan tinggal di seri. Terus kemudian yang bawah kan juga di seri. Ini di seri. Nah, nanti kalau misalkan sudah di seri, nanti kan rangkaiannya kan bisa lebih sederhana kan. RA-nya tetap di sini. Terus kemudian di sini kan ada yang di atas, R seri 1 hasil gabungan dari RB sama R2. Terus kemudian di sini kan ada R seri 2 hasil gabungan dari RC sama R4. Nah, kalau sudah dapat R seri 1 sama R seri 2 kan di paralel. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini tinggal diganti satu biji kan tinggal di seri kan. Nah, kita bisa mencari R totalnya. Itu untuk ngitung delta Y yang dari sebelah kiri. Bagaimana kalau dari sebelah kanan? Ya sama aja. Nanti kalau kita sudah dapat RD kan R1 sama RD di seri, R3 sama RF di seri, hasilnya di paralel, terus kemudian baru di seri lagi dengan yang RE. Kalau bingung digambar penyederhanaannya. Nah, sekarang cara menentukan rumusnya. RD diapit oleh siapa nih? RD diapit oleh R2 sama R5 kan? Ini R2, ini R5. Berarti kita bisa tulis R2 dikali sama R5 dibagi hasil penjumlahan mereka bertiga. Siapa yang ngapit? Yaitu adalah R4, R2, R4 sama R5. Bagaimana kalau kita mau mencari RE? Coba tes, bisa nggak? RE diapit oleh R2 sama R4. Berarti R2 kali R4 dibagi sama mereka jumlah daripada mereka bertiga. RF diapit oleh 4 dan 5. Berarti kita tinggal tulis R4, R5 dibagi R2 tambah R4 tambah R5. Nah, itu rumusnya untuk jembatan Wheatstone maupun jembatan delta Y. Nah, sekarang kita coba latihannya. Misalnya kita punya soal seperti ini. Kalau kita mau mencari RAC atau RBC, ya sebenarnya nggak terlalu susah. Kalau RAC berarti yang gambarnya di luar, ini kan nggak nyambung kemana-mana kan, karena dia kan rangkaiannya terbuka, berarti ini dibuang. Kalau ini sudah dibuang, maka kita bisa mendapatkan gambar berikutnya, yaitu seperti ini. Kan sudah dibuang kan,
Nih coba lihat tadi, yang deket B sama D dibuang. Jadi gambarnya akan jadi seperti ini. Kalau gambarnya jadi seperti ini bagaimana? Ya berarti ini kita bisa sederhanain dulu kan. Ini kan seri kan ya. Terus kemudian yang di sebelah sini kan kita juga bisa lihat bahwa dia seri kan. Nah sekarang cari tahu dulu. Berarti nilainya 4, ini juga 4. Nah kalau kita lihat, ini kali silang ke sono, ini kan bentuk daripada jembatan Wheatstone atau jembatan Delta Y kan. Kalau kita kaliin kan hasilnya sama. 2 kali 4, 8. Yang satunya juga 2 kali 4, 8. Berarti kesimpulannya yang 2 ohm ini dibuang. Kalau 2 ohm ini dibuang, dia akan muncul gambar yang sebelah kanan. Berarti di sini yang di bawah ada 4 dan 4. Ya, akhirnya gampang sekali kan. Ini sama ini tinggal di seri. Berarti ini 4. Terus kemudian yang bawah juga di seri. Hasilnya 8. Nah, sekarang kalau kita hitung berarti akan muncul R paralel yang merupakan pengganti dari 4 dan 8. Tinggal dihitunglah 1/4 ditambah sama 1/8 disamain nyebut berarti dapatnya 8, berarti ini hasilnya adalah 8/3. Nah kemudian tinggal di totalin 2 tambah 2 tambah 8/3 berarti 4 ditambah sama 8/3 berarti hasilnya adalah 20/3 ohm. Itu aplikasi daripada jembatan Wheatstone, yaitu tujuannya sama ya, menghitung hambatan pengganti. RBC saya nggak hitung, tadi kan ada 2 pertanyaan kan, RRAC sama RBC. Kalau kita mau nyari tahu RBC, ya berarti jalurnya cuma B dan C. Kalau jalurnya adalah B dan C, ya berarti ada yang dibuang. Yang mana yang dibuang? B sama C berarti A sama D-nya ini dibuang. Jadi gambarnya tinggal ini aja. Terus kemudian tinggal sederhanain, nanti akan muncul jembatan Wheatstone juga. Saya mau bikin untuk bentuk yang berbeda. Ini tadi kan mau nyari tahu AC. Ini juga sama mau nyari tahu AC. Nah sekarang ini saya ganti dikit. Saya ganti jadi 4. Jadi kalau saya ganti jadi 4 berarti kan ini di seri. Hasilnya kan 4. Terus kemudian ini kan di seri juga. Berarti kan hasilnya 6. Nah sekarang coba kita lihat. Ini kan 4 dikali sama 2. Hasilnya 8. Ini kan 2 dikali sama 6, hasilnya 12. Berarti kan nggak sama. Berarti kalau dia nggak sama, I-nya di sini kan nggak sama dengan 0. Berarti kita harus ngitung pakai jembatan delta Y. Nah, sekarang jembatan delta Y-nya gimana? Saya mau taruh delta Y-nya itu di sisi sebelah kiri aja. Jadi maksudnya A-nya ini mau saya turunin. Ini kan sudah disederhanain. Jadi A-nya saya pindahkan di titik ini. Terus kemudian saya bikin delta Y kayak seperti ini. Ini terus kemudian ke ujung sana. Terus kemudian ke sini, katakanlah di sini adalah RA, di sini adalah RB, di sini adalah RC. Nah, nanti penyederhanaannya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita diminta untuk ngitung, ya hitung RA-nya itu ada siapa ya? Di sini tadi kan angkanya kan 4, di sini kan angkanya 6. Saya isiin lagi. Nah, sekarang kita lihat RA diapit oleh siapa? RA diapit oleh 2 sama 4. Berarti di sini tinggal tulis 2 kali 4 dibagi sama jumlah dari mereka bertiga. 2, 2 dan 4. Tulis ya. 2 tambah 2 tambah 4. Berarti sama dengan 2 kali 4 dibagi sama 8. Berarti hasilnya 1 ya. RA-nya di sini kita bisa isi 1 ohm. Bagaimana dengan RB? RB diapit oleh siapa? RB diapit oleh 2 sama 2. Tadi kan totalnya 8. Berarti nilainya adalah setengah ohm. Jadi kita tinggal tulis di sini RB-nya sama dengan setengah ohm. RC bagaimana? RC itu diapit oleh 2 dan 4. Ini kan 2 ini sama 4 ini berarti kan 8. Total hambatannya 8. Berarti ini 1 ohm. RC-nya berarti juga nilainya 1 ohm. Ini kan di sini 6. Nah, kemudian baru di seri. Ini sama ini di seri, dapatnya 2,5 atau kita bisa tulisin 5/2. Ini tinggal di seri juga. 6 sama 1, 7. Ini di sini kita tinggal tulis 1 ohm. Ya udah, ini sama ini di paralel, hitung sendiri, nanti dapat di sini. Terus kemudian tinggal 2, RA-nya 1 ohm sama R paralel dan 2, ini dapat R total berapa ohm. Itu adalah contoh daripada jembatan delta Y. Itu semua adalah penjelasan untuk rumus jembatan Wheatstone dan jembatan delta Y. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.